Dalam Islam, dalam Al-Quran, terdapat beberapa tempat yang diabadikan karena peristiwa penting dalam sejarah Islam dan umat manusia. Contohnya, 1. Mekah, kota suci tempat berdirinya Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. QS Al-Baqarah 125/127. 2. Gunung Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu berupa Taurat dari Allah. QS Al-Araf 143. 3. Laut Merah, diabadikan saat Nabi Musa membelah laut untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. QS Asy-Syu'ara 63. 4. Madinah, kota hijrah Nabi Muhammad SAW, menjadi pusat penyebaran Islam. QS At-Taubah 108. 5. Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Jibril. Dalam Islam, bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dilarang karena melanggar hak Allah sebagai pemilik kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." QS An-Nisa 29. Rasulullah juga memperingatkan bahwa orang yang bunuh diri akan diazab dengan cara yang sama seperti ia mengakhiri hidupnya. Dalam hadis, beliau bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan menusuk dirinya di neraka. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka racun itu akan diminum selamanya di neraka." HR Bukhari Muslim. Bunuh diri bukan solusi, melainkan jalan menuju penderitaan yang lebih besar. Dalam Islam, setiap masalah adalah ujian, dan Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Dalam Islam, tulang ekor atau ado zanab memiliki keistimewaan luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap bagian tubuh manusia akan hancur setelah mati, kecuali tulang ekor. Dari tulang itu, manusia akan diciptakan kembali pada hari kiamat." HR Bukhari dan Muslim. Tulang ekor dianggap sebagai inti dari penciptaan manusia. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa meskipun jasad kita terurai di dalam tanah, Allah menjaga tulang ekor agar menjadi benih penciptaan kembali saat kebangkitan. Hal ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian, serta mengingatkan akan pentingnya bersiap menghadapi kehidupan akhirat. Tulang ekor yang terlihat kecil dan tidak signifikan justru menjadi bukti kebesaran Allah dalam menjaga proses penciptaan kembali manusia. Dalam Islam, alam kubur adalah tempat awal perjalanan akhirat. Bagi pendosa, alam kubur menjadi tempat ujian berat. Ketika jenazah diletakkan di liang lahat, dua malaikat, Munkar dan Nakir, akan datang untuk menanyai tentang Tuhan, agama, dan nabi yang diimani. Jika pendosa tidak mampu menjawab dengan benar, kuburannya menjadi sempit hingga tulang rusuknya saling bertautan. Ia akan dihimpit dalam kegelapan, ditemani dengan amal buruknya, dan merasakan siksa sebagai pengingat akan azab yang lebih besar di akhirat kelak. Namun, dalam Islam juga diajarkan bahwa Allah Maha Pengampun. Taubat yang tulus sebelum kematian dapat menghapus dosa, sehingga seseorang terhindar dari siksa kubur ini. Karena itu, penting untuk selalu memohon ampunan dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Dalam Islam, husnul khatimah berarti meninggal dunia dalam keadaan baik yang diridhoi Allah SWT. Tanda-tandanya antara lain: 1. Meninggal dengan kalimat syahadat di bibir. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." 2. Meninggal dalam keadaan beribadah, misalnya saat sholat, membaca Al-Quran, atau dalam perjalanan haji. 3. Wajah yang berseri-seri. Orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah seringkali memiliki wajah yang tenang dan bercahaya. 4. Diterima baik oleh orang lain. Orang yang meninggal seringkali dikenang karena akhlak mulianya dan kebaikannya. 5. Meninggal pada waktu yang mulia seperti di hari Jumat atau bulan Ramadan yang dianggap memiliki keberkahan khusus. Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah, tetapi yang terpenting adalah usaha kita untuk selalu taat kepadanya. Dalam Islam, makan berlebihan atau rakus adalah perilaku yang tidak dianjurkan karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan syukur. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." QS Al-Araf
31. Rakus juga bisa membawa dampak buruk, seperti merusak kesehatan, menimbulkan sifat malas, dan mengurangi keberkahan makanan. Rasulullah SAW mencontohkan cara makan yang bijak. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Kesimpulannya, makan secukupnya adalah bentuk pengendalian diri dan rasa syukur atas nikmat Allah. Mari hindari sikap rakus agar tubuh sehat dan hati tetap bersih. Dalam Islam, kedatangan seekor kucing seringkali dianggap sebagai sebuah berkah. Kucing adalah hewan yang sangat dihormati dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Muhammad yang dikenal sangat menyayangi kucing, bahkan pernah memotong ujung jubahnya agar tidak mengganggu kucing peliharaannya, Muazza, yang sedang tidur. Jika kamu didatangi kucing, itu bisa menjadi tanda kasih sayang Allah. Kucing seringkali dianggap peka terhadap energi positif, dan kehadirannya dapat membawa ketenangan. Dalam perspektif Islam, memberi makan kucing atau memperlakukannya dengan baik bisa mendatangkan pahala besar. Rasulullah bersabda bahwa ada seorang wanita yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor kucing yang kehausan. Jadi, saat kucing mendatangimu, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah. Dalam Islam, kebencian yang sering diasosiasikan dengan Yahudi terhadap Islam dalam narasi tertentu biasanya berakar pada konflik sejarah dan politik, bukan ajaran agama semata. Sejarah mencatat perselisihan sejak zaman Rasulullah, khususnya di Madinah, ketika beberapa suku Yahudi melanggar perjanjian dengan umat Islam. Namun, konflik ini lebih bersifat politis daripada teologis. Dalam ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani dikenal sebagai ahlul kitab, ahli kitab, yang diberi penghormatan sebagai pemilik wahyu sebelumnya. Namun, perbedaan keyakinan, terutama mengenai kenabian Muhammad, sering menjadi sumber ketegangan. Saat ini, kebencian atau konflik sering diperbesar oleh masalah geopolitik, seperti konflik Palestina dan Israel, yang dianggap sebagai konflik kolonial dan penindasan. Dalam Islam, kita tidak bisa mendengar jeritan atau suara dari alam kubur karena itu adalah bagian dari alam gaib yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Allah menciptakan batas antara kehidupan dunia dan alam barzah, sehingga manusia tidak mampu menyaksikan atau mendengar apa yang terjadi di sana. Hal ini juga menjadi ujian iman, di mana kita percaya kepada hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan, meskipun tidak bisa melihatnya langsung. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada barzah, sampai hari mereka dibangkitkan. Qiyas Al-Mu'minun 100. Selain itu, jika manusia mendengar asap kubur, itu bisa menghilangkan fungsi dari keimanan berdasarkan gaib, yang menjadi inti dari iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dalam Islam, malam Jumat memiliki keistimewaan. Dalam Islam, berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan. 1. Membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah menganjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam sebelumnya, karena itu membawa cahaya yang menerangi hingga Jumat berikutnya. 2. Memperbanyak salawat kepada Nabi. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku." 3. Berdoa dan berzikir. Malam Jumat adalah waktu yang penuh keberkahan. Manfaatkan waktu ini untuk berdoa, memohon ampun, dan berzikir, mengingat Allah dengan hati yang khusyuk. 4. Meningkatkan ibadah sunnah, seperti salat tahajud, membaca Al-Quran, atau memperbanyak sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua amalan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.